Presiden Joko Widodo mengapresiasi program vaksinasi COVID-19 door-to-door atau dari rumah ke rumah yang dilakukan Badan Intelijen Negara atau BIN. Jokowi ingin program vaksinasi door-to-door ini dapat dilakukan di semua provinsi di Indonesia. Dengan jemput bola, mendatangi masyarakat, datang ke kampung-kampung dan langsung melakukan vaksinasi akan mempercepat herd immunity. Jokowi berharap dari program yang dilakukan Badan Intelijen Negara ini dapat berjalan dengan baik, tidak hanya di provinsi-provinsi yang telah dilaksanakan door-to-door untuk vaksinasi. Menurutnya, program vaksinasi COVID-19 door-to-door merupakan pelayanan kesehatan yang sangat baik. Pasalnya, petugas vaksin mendatangi langsung kampung atau rumah masyarakat yang akan divaksinasi. Saya meninjau program vaksinasi baik untuk yang di sekolah-sekolah maupun door-to-door yang dilaksanakan oleh BIN, dan kita harapkan dari program yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara ini betul-betul bisa berjalan dengan baik, tidak hanya di provinsi-provinsi yang telah dilaksanakan pada hari ini, tetapi juga di hari-hari yang akan datang juga bisa dilakukan. Utamanya saya sangat mengapresiasi program door-to-door ini karena memang ini adalah jemput bola, mendatangi masyarakat, datang ke kampung, kemudian langsung vaksin di rumah masing-masing. Ini sebuah pelayanan yang sangat baik pada masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan, dan kita harapkan dengan program vaksinasi untuk anak-anak, kemudian door-to-door ini bisa mengurangi penyebaran COVID-19 di negara kita. Jokowi meminta program vaksinasi door-to-door COVID-19 baik untuk pelajar maupun masyarakat terus dilanjutkan. Hal ini agar mereka terbentuk herd immunity atau kekebalan komunal sehingga masyarakat terlindungi dari penyebaran virus corona. Tim Liputan, Berita 1. Presiden Joko Widodo mengapresiasi Badan Intelijen Negara tentang program door-to-door atau jemput bola mendatangi masyarakat untuk vaksinasi agar mempercepat herd immunity. Apa yang membuat BIN melakukan langkah vaksinasi COVID secara door-to-door dan seperti apa metode vaksinasi door-to-door yang digunakan BIN? Untuk membahasnya kita terhubung dengan Deputi 7 Badan Intelijen Negara atau BIN, Wawan Hari Purwanto. Apa kabar Pak Wawan, sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas, baik. Iya, harus sehat Pak. Pak Wawan, ini kita mau bicara soal terobosan BIN ya, melakukan vaksinasi door-to-door. Sebelumnya mungkin kita ingin tahu dulu, apa latar belakang dibalik keputusan BIN untuk menggelar vaksinasi secara door-to-door ini? Ya, kita sadari bahwa banyak saudara-saudara kita yang ragu-ragu terkena hoax atau takut disuntik atau karena kurang penjelasan. Atau juga ada yang berkebutuhan khusus, serta juga ada yang harus pakai kursi roda. Kemudian mereka juga ada kendala-kendala lain untuk hadir tanpa ada penjelasan. Nah, oleh karenanya BIN berinisiatif untuk mendatangi mereka dari rumah ke rumah, supaya di rumah itu tidak ada klaster rumahan. Dan kita ingin supaya mereka yang masih ragu ya kita jelaskan, supaya mereka tidak perlu bertanya-tanya lagi mengenai manfaat dari vaksin ini, serta juga tidak perlu terpengaruh oleh adanya pemikiran-pemikiran ataupun pandangan-pandangan yang selama ini justru mempengaruhi opini publik. Yang akhirnya sebagian dari saudara kita ada yang terpengaruh, dan dengan kehadiran kami di rumah ke rumah, rupanya kami juga menemukan bahwa mereka ada yang memang belum terdata, kemudian dia tidak tahu harus kemana. Kemudian bagian mereka karena sakit harus pakai sepatu kursi roda, ataupun juga karena memang masih merasa bahwa ini sesuatu yang baru sehingga mereka bertanya-tanya tapi tidak tahu tempat bertanya. Itulah sebabnya maka dengan door to door, rupanya mereka dengan senang hati tanpa harus
pergi mengantri atau mendaftarkan ataupun menerima data-data panggilan, tapi langsung dilakukan itu. Itulah sebabnya maka efektivitas di sejumlah negara juga dengan door to door ini rupanya sangat membantu, apalagi di wilayah-wilayah yang agak berjauhan dengan lokasi-lokasi tempat dilakukannya penyuntikan vaksin. Demikian. Ini daerah mana saja Pak yang dilakukan vaksinasi secara door to door ini? Parameter untuk memilih daerahnya seperti apa? Memang kita khususnya zona merah, di mana zona merah tentu lebih memerlukan ketimbang zona kuning ataupun hijau. Akan tetapi setelah zona merah sudah bisa kita lalui, ya tentu zona kuning dan hijau dengan kerjasama dengan aparat kesehatan setempat dan mengajak serta seluruh elemen yang memang juga siap untuk diajak bekerja sama. Sampai ke pindah-pindah pun juga sama, jadi kita di provinsi-provinsi yang terutama zona merah dulu ya, baru daerah kuning dan hijau, dan semuanya kita harapkan dengan serentak dilakukan terus-menerus dari day to day, maka ini akan lebih mempercepat herd immunity, sehingga target di akhir tahun insya Allah bisa tercapai minimal, kalaupun ada kemunduran bisa sampai Februari, itu sudah bisa kita lakukan peroleh prestasi ini untuk herd immunity masyarakat, sehingga masyarakat juga percaya diri untuk menghadapi berbagai ancaman terkait dengan COVID-19 ini. Oke, dan perluasan daerahnya sendiri sangat fleksibel, sangat mungkin ya Pak. Mungkin kalau selama ini kan mungkin parameter yang digunakan daerah-daerah epicentrum, daerah-daerah zona merah. Tapi tadi kita juga sempat baca bahwa ada beberapa daerah yang timpang begitu ya ketersediaan vaksinnya. Mungkin ini juga bisa dipertimbangkan untuk dilangsungkan vaksinasi secara door to door. Memang banyak juga dari saudara-saudara kita yang mengirim surat ke BIN. Ya, kami juga menerima, menampung. Kemudian kita data mana-mana yang daerah prioritas, kemudian mana-mana yang bisa second liner dan seterusnya, dan semuanya adalah mengacu pada kebutuhan mendesak dari masyarakat. Dan banyaknya surat yang masuk ini kita tetap verifikasi supaya tidak juga ada duplikasi, karena juga dari saudara-saudara kita yang lain juga instansi ada juga yang melakukan, sehingga kalau terjadi duplikasi maka disayangkan. Oleh karenanya verifikasi memang kita juga tanyakan kepada unit-unit kementerian ataupun juga pihak-pihak yang sudah melakukan di daerah situ. Andai kata memang belum, ya sudah kita lakukan itu, termasuk juga di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah, hingga ke masyarakat umum, dan kita berkoordinasi dengan lurah, dengan RT RW, dan sehingga nanti tidak salah sasaran. Dan secara prinsip kita tidak membedakan siapa-siapa dari latar belakang apa. Yang jelas dengan door to door ini maka kita bisa menyisir wilayah-wilayah dan saudara-saudara kita yang selama ini memang belum mendapatkan. Dan kami juga membagi sembako, sehingga juga memberikan gairah untuk soal ekonomi yang kebetulan bagian saudara kita memang ada yang kurang beruntung karena PHK dan seterusnya, dan ini juga setidaknya akan memberikan satu perhatian bahwa hadirnya negara ternyata kita betul-betul nyata. Demikian. Lalu sudah berapa Pak orang yang divaksinasi lewat door to door ini begitu? Dan mungkin targetnya sendiri ada berapa orang nanti yang diharapkan bisa tervaksinasi lewat program door to door ini? Kita mengikuti target pemerintah ya, 3 juta dalam satu hari. Kita mampu kejar ya 50.000, 5.000, 50.000 gitu terus, sehingga nanti maksimalnya sampai seberapa jauh tetap kita akan lakukan, jadi tidak ada batasan. Yang jelas memang kita terus mempercepat ini, termasuk ketersediaan vaksin. Kalau kadang-kadang ada vaksin yang masih menunggu, ya kita tunggu untuk secepatnya bisa hadir, sehingga jeda waktu tidak terlalu lama. Yang jelas dengan target per hari bisa mencapai 50.000, setidaknya
ini akan mempercepat proses pencapaian target nasional, karena kita juga ingin masyarakat juga terlayani secara baik dan mereka juga optimis menghadapi wabah yang sampai saat ini terkesan menakutkan. Akan tetapi dengan percepatan vaksin ini mereka akan lebih percaya diri, dan juga meskipun demikian mereka tetap jaga prokes, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama. Dan kita berpacu dengan waktu, dan semoga saja bisa sesuai dengan target yang kita inginkan. Demikian. Oke, jadi target per hari itu diharapkan bisa mencapai 50.000 vaksinasi lewat door to door ini. Nah, bagaimana dengan ketersediaan vaksinnya di BIN sendiri? Ketersediaannya sudah seperti apa nih, Pak? Kami selalu berkoordinasi dengan Kemenkes maupun juga teman-teman di sejumlah negara. Kalau mereka juga ada ketersediaan vaksin itu, kemudian juga kita menuju ke pabrik langsung yang di sejumlah negara sahabat, dan di sana nanti kalau misalnya sudah siap kirim, ya kita jemput pula untuk bisa mempercepat proses pelaksanaannya, sehingga jeda waktu tidak terlalu lama. Kita ingin kerjasama yang baik lah dengan semua pihak ya terkait dengan juga pelaksanaannya. Tapi vaksin tetap kita usahakan bisa on time, dan dan semuanya tentu kalau misalnya ada jeda waktu, insya Allah bisa tidak terus berkepanjangan begitu. Oke, kita mau tahu metodenya juga nih Pak, metodenya secara teknis, apakah kemudian tim medis dari BIN langsung datang ke rumah-rumah, ke perkampungan untuk vaksin, atau justru sebetulnya dari awal disurvei dulu siapa-siapa saja yang ingin vaksin, atau seperti apa nih Pak? Ya, memang kita kerjasama dengan kelurahan, kemudian juga RT/RW, dan di sana nanti yang data supaya nggak salah, sehingga mereka yang nanti memperlihatkan siapa-siapa yang memang belum di wilayah itu, sehingga akhirnya kita mendatangi memang lebih efektif waktunya, karena memang yang kita datangi memang orang-orang yang belum tervaksin. Oleh karenanya data ini sangat membantu kami untuk bergerak di lapangan, dan secara spesifik juga akan mempercepat proses, andai kata akurasi itu ada. Oleh karenanya kerjasama dari semua pihak terkait dengan kewilayahan maupun juga pindah-pindah yang turun di sana, ini memberikan selama ini layanannya juga cukup bagus, dan data yang masuk juga ada akurasi yang baik sehingga tidak ada duplikasi. Dan kita juga bekerjasama dengan tenaga kesehatan setempat yang selama ini juga tahu paham di wilayahnya itu, sehingga dengan bantuan mereka informasi akan juga lebih akurat wilayah-wilayah mana yang sudah, dan apakah keluarga itu sudah divaksin atau belum pun juga ada data-data dari sana, sehingga sinkronisasi data dan bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait di wilayah-wilayah yang kita kunjungi kenyataannya sangat membantu. Demikian. Oke, Pak Wawan, apa kemudian harapan BIN terkait dengan program vaksinasi door to door ini? Apakah kemudian juga salah satunya karena ini terobosan begitu supaya instansi-instansi pemerintah lain juga ikut melaksanakan vaksinasi door to door, atau bagaimana? Ya, kita ingin bersama-sama, karena pekerjaan ini tidak bisa dilakukan sendirian, tapi dengan bersama-sama maka kita akan bisa melakukan dengan percepatan-percepatan yang ada. Dan kami juga mengharap dukungan dari semua pihak. Kalau misalnya dari kementerian lembaga lain juga ikut melakukan door to door, akan lebih baik, tinggal nanti membagi wilayah. Wilayah mana supaya lebih efisien, efektif, dan tidak terjadi duplikasi di lapangan. Dan selama ini memang kita juga alhamdulillah Presiden juga banyak mengapresiasi langkah-langkah kami, bahkan juga meninjau langsung dari Pak Jokowi, dan tampak sekali juga masyarakat banyak yang berterima kasih untuk kehadiran kami. Oleh karenanya mari bersama-sama nanti kementerian lembaga yang lain juga ikut door to door, sehingga kita bisa sinergi dan makin mempercepat proses sehingga herd immunity masyarakat bisa secepatnya kita capai. Demikian.
Ya, kita harapkan tentu saja program vaksinasi door to door ini bisa berjalan sukses begitu dan kemudian juga diikuti oleh instansi-instansi lain dan masyarakat jadi terbantu begitu ya untuk bisa mengakses vaksin sehingga kita cepat-cepat bisa mendapatkan yang namanya herd immunity. Terima kasih atas waktunya sore hari ini Pak Wawan Hari Purwanto, Deputi 7 Badan Intelijen Negara atau BIN. Sehat selalu untuk Bapak Wawan, Pak. Amin. Terima kasih, Mas. Selamat sore. Ya, dan